Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumput Teki Channel. Kali ini saya posting motor saya sendiri. Alhamdulillah motor saya ini juga laku ya di pasaran. Motor gel kayak gini banyak yang nyari. Tapi dengan harga murah ya, sama aja ya, Rapayu. Nah, kesempatan kali ini saya kemarin mengalami yang namanya gigi taming. Gigi rantai kampret ini loncat. Mana mak diwangi? Ya. Jadi ketika jalan itu tiba-tiba berbet, langsung hilang tenaga. Digas itu kayak nggak mau. Ketika nyentuh putaran 5.000 itu langsung jeblok-jeblok kayak busi setengah mati. Tapi tenaganya itu kok hilang. Saya khawatir CDI. Tapi tak pikir-pikir kalau CDI stasioner itu agak sulit. Ini stasioner bagus. Seng. Tiga gas melempem tenaganya. Blok tok. Tak tambah gas lagi, tambah parah. Kemarin topnya segini geser. Lah kok ini gesernya maju. Nah, sobat salah, yang geser itu yang bawah. Yang gigi di bandul itu yang dia maju, jadi ini keselip, jadi ini kayak selipnya kayak ini maju jadinya. Tapi sebenarnya yang selip itu yang bawah. Nah, ini pun rantai kampretnya ini sudah jelek. Ketika tak cek itu kayak gini. Ini giginya rampal ini. Ini rampal ini. Marahnya kayak gini. Ngeri ya. Nah, tapi ini masih tak pakai kerja ini. Saya masih berani pakai kerja ini karena ada satu hal yang bisa bikin saya berani kerja pakai ini. Nah, kenapa demikian? Nah, silahkan like untuk subscribe Rumput Teki Channel. Pasti yang pertama cek ini tensioner. Ini pakai kayak gini, pendek aja. Tak hitung setengah, satu setengah, dua, hampir dua lebih ya. Dua lebih itu kalau buat muter tensioner sampai 2 putaran lebih, tandanya itu rantai kampretnya sudah mulai mengalami molor. Ini jika dicek ini sudah mentok toh. Kita kena gini. Ini tinggal tinggal 1 mili ini nekannya ini. Tapi karena masih ada 1 mili saya masih berani pakai ya. Kecuali kalau ini sudah mentok kok masih mentok kok ini sudah nggak ada sisa, ini harus hati-hati. Nah, ini saya pakai KEH 910. Ini KEH itu berarti Mega Pro ya, bisa ini. Karena sama-sama Neotech. Harganya sekitar 80.000 untuk harga rantai kampretnya. Silahkan dicek di keterangan video. Ada baiknya ketika ganti rantai kampret dihidupkan dulu. Ngelepas magnetnya dulu, tapi saya nggak punya tracker ya. Yang penting kita punya ini obeng kayak gini, tekuk untuk buat lepas yang di bawah bautnya. Aduh ya, tulis. Nah, ini tetap rantai kampretnya menang, platnya yang kalah tetap karena ini ya tipis kok. Kan kita lepas yang atas. Ya, ini kemakan gear yang bawah ini sampai protol. Parah juga ya. Ini besok sebagai antisipasi tak tambah kenceng untuk tensionernya.
Wah, ini selasnya banyak ini. Selisihnya banyak ya. Sudah segaris rata-rata. Ini sudah T ya, pas ini. Dilurusin kembali ya, kemudian dipasang saja. Sudah cukup kenceng. Sobat lebih baik agak turun ke sini atau mundur sproket yang atas daripada kelebihan. Setelah dicuci kemudian ini disetting agak keras ya, biar rantai kamratnya agak mudah loncat. Lepaskan tingane, dimundurkan biar ini agak lepas, kemudian putar ke kanan sekali atau 2 kali putaran. Ditekan kuat biar ngancing ya. Dilepaskan kencang. Dirasa masih kurang kencang, dilepas lagi, kemudian diputar ke kanan ya. Kenapa kok tensionernya dulu? Karena kalau ini dikencangkan atau dilepas dengan tensioner yang kendor, itu bisa mematahkan ini apa, ril kamrat. Ketika digas sudah ada suara agak dengung, berarti itu rantai kamrat sudah kencang, tensornya sudah cukup.
terlalu dengung, terlalu keras. Kalau nggak ada dengungnya, dikhawatirkan ini masih kendor, harus dikencengin lagi karena emang untuk tipe yang cc besar pasti tensionernya lebih butuh tenaga yang lebih kuat tekanannya agar kamratnya itu nggak mudah kendor. Kemudian kalau ada pertanyaan mungkin ketika ganti melepas rantai kamrat itu harus ditopkan, ya jelas harus ditopkan. Ketika melepas juga harus ditopkan, ketika masang juga harus ditopkan. Apakah perlu setel klep? Tidak, karena tidak ada perubahan kita lakukan pada klep, kita hanya pindah ini aja. Kemudian tadi untuk olinya apakah diganti? Sebaiknya iya, karena untuk rantai kamrat yang sudah aus kayak kemakan tadi pasti banyak gram-gram yang sudah berputar di mesin harus dikuras agar nanti gram-gramnya itu tidak merusak seker dan part lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Multi channel mantap.